terakhir bahwa akibat ulah dari kejaksaan yang melakukan pemanggilan terhadap beberapa kepala sekolah sehingga ada sekian banyak kepala sekolah yang mengundurkan diri. Itu berita itu sampai kemana-mana dan yang kami herankan sampai dari inspektoratnya sendiri mengirimkan kepada KPK. Tadi juga KPK datang kepada kami mengklarifikasi dan mereka malah terheran-heran dengan fakta yang kami berikan pada tadi di ruangan rapat. Jadi di sini pada saat itu juga hari Kamis malam kami diperintahkan membuat surat PAM-SGO. Jadi Pak Asinte melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap sumber daya alam. Semua yang terindikasi dicurigai melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya menyalahgunakan kewenangan, dilakukan pemeriksaan oleh Pak Asinte. Dari mulai jam 4 subuh, teman-teman dari INHU datang, kita lakukan secara running untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan tersebut. Di samping itu, sesuai dengan tupoksinya, teman-teman dari aparat fungsional pengawasan melaksanakan juga pemeriksaan secara ketentuannya disebutkan bahwa apabila diduga ada perbuatan tercela, maka aparat pengawasan, aparat fungsional pengawasan melakukan tindakan. Saya juga memberikan surat perintah pada pengawasan. Nah, ini mengapa ada pengawasan juga di sini karena pemberitaan harus seimbang, pemeriksaan juga harus seimbang. Jadi setelah kami mengklarifikasi teman-teman dari INHU, kami juga meminta keterangan dari pihak pemerintah daerah, yaitu dari Inspektorat Daerah, dari Diknas INHU, dan juga dari beberapa kepala sekolah yang saat ini masih berlangsung di bidang pengawasan. Nah, mungkin tugas kami saja sedang buat Lapinsus, laporan Kopassus pada pimpinan pada malam itu juga, dan Jumat pagi saya bawa sendiri ke Kejaksaan Agung melaporkan atas semua peristiwa yang terjadi. Intinya bahwa pemberitaan di dalam media itu yang terkait dengan kepala kejaksaan dari INHU atau tim dari Indagri Hulu ini mengundang beberapa kepala sekolah untuk datang sebanyak 64 orang, itu tidak benar. Mereka menerbitkan surat perintah tugas dan mengundang beberapa kepala sekolah, namun tidak ada satupun yang datang memenuhi undangan dari pihak tim dari Kejari INHU. Alasannya karena inspektorat menyampaikan pada tim dari INHU bahwa akan ditangani sendiri. Jadi tidak benar bahwa mereka datang memenuhi panggilan atau diundang datang dan menyerahkan sesuatu pada tim dari INHU. Nah, ini menurut kacamata kami dari segi intelijen bahwa ada pengalihan isu dari pemberitaan media tersebut, di mana saat ini dari Kejaksaan Negeri Indagri Hulu ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Bagian Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indagri Hulu terkait penyalahgunaan anggaran pada bagian protokol Kabupaten Indagri Hulu. Jadi entah siapa yang menimbulkan sehingga yang sedihnya ini kenapa kepala sekolah diperalat jadikan pengalihan isu sehingga kasubag protokol ini diupayakan untuk dihilangkan pemberitaannya, dan saya memang masih silent karena kami akan menetapkan tersangka pada tahap berikutnya sesuai dengan SOP kami. Kemudian Kejaksaan Negeri Hulu ini sedang melakukan full data dan paket juga terhadap permasalahan tersebut dengan memberikan surat perintah tugas dan ditindaklanjuti dengan di sini sudah tentu ada kegiatan pemanggilan, dan juga di sini juga kami juga sedang melaksanakan pemeriksaan juga terhadap ketentuan-ketentuan di mana ada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 20 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud di dalam pasal 17 dan 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah berdasarkan ketentuan tersebut. Jadi guna memastikan kebenaran tersebut, maka kami juga mengundang inspektorat daerah yang masih dalam kapasitas pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan ini kemudian dari pagi ada terindikasi kemungkinan adanya oknum. Jadi oknum tapi di luar dari tim. Kami juga belum tahu pasti siapa karena masih belum terbukti, masih ada penggalian pemeriksaan keterangan pada yang dari INHU siapa yang menyatakan oknum itu, dan tidak bekerja sendiri tapi dari bidang salah satu bendahara dari Diknas itu sendiri. Jadi bukan oknum dari kejaksaannya. Kami juga tidak tahu oknum kejaksaannya benar atau sebagai dirinya, jati dirinya sebagai oknum orang kejaksaan atau mengatasnamakan kejaksaan. Nah, itu akan kami dalami. Sejauh ini memang akan kami upayakan yang apapun beritanya akan kami share kepada Bapak Ibu sekalian kalau memang sudah secara faktual ada berita tersebut.
intinya bahwa kami memang tidak, kenapa kami diam sampai berkali-kali ada puluhan teman-teman media menanyakan itu kenapa diam saja nggak mengkantor berita ya. Kami tidak berani mengkantor berita sebelum kami punya fakta yang valid, dan pimpinan dengan mengatakan demikian jangan dirilis sebelum ada keterangan secara faktual. Kita tidak boleh mendolimi, tidak boleh menjas, tidak boleh menyatakan seorang bersalah tanpa ada pemeriksaan awal yang jelas. Masih kita hormati aja sebagai data bersalah. Jadi untuk kasus Inhu ini kami sedang melaksanakan kegiatan pelaksanaan adanya perbuatan tipikor tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, yaitu di bagian kabar protokol pada sekretariat daerah Kabupaten Inhu. Itu yang real, yang faktanya sekarang. Dan teman-teman dari tim sudah berkali-kali menyampaikan kepada kami bahwa ada indikasi-indikasi pengalihan isu, dan mereka diminta bargaining segala macam, tapi alhamdulillah mereka masih ingat akan masih ingat akan Kama Adiaksa, bagaimana harus bertindak ya. Manusia tidak ada yang sempurna, mungkin ada kehilafan, tapi alhamdulillah teman-teman ini masih tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksinya, dan tidak ada yang tergoda ataupun tidak ada yang menyerah dengan segala serangan-serangan dari pihak pemerintah daerah Inhu. Jadi ini kasus posisi dari perkara bagian protokol kabar di kabar protokol di Inhu adalah bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2019 bagian protokol dan komunikasi pimpinan mendapatkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Indragiri Hulu. Dana tersebut digunakan untuk keperluan perjalanan dinas dan kegiatan di bagian protokol. Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata telah dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan bagian protokol setiap anggaran. Namun di sini tim melihat adanya pemotongan sebesar 20% untuk kemudian diserahkan kepada para pelaksana kegiatan. Jadi pencairan dari bendahara pengelolanya selalu dilakukan pemotongan selama 2016 sampai 2019 sebesar 20%. Bahwa untuk tiket pesawat para pelaksana tidak pernah memesan langsung, namun tiket disediakan oleh PPTK. PPTK-nya, jadi semua sudah dikoordinasikan sebaik mungkin. Ini sangat terorganisir ya, perbuatan penyimpangnya sudah terorganisir sedemikian rupa bahwa setelah dilakukan pemotongan, para pelaksana menerima pembayaran untuk mengganti uang yang mereka pergunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Bahwa bendahara pengeluaran pembantu tidak melakukan pengujian atas kebenaran usulan dari para pelaksana kegiatan. Jadi seharusnya kan setiap kali kita akan melaksanakan pencairan terhadap pertanggungjawaban permintaan keuangan, dilihat dulu valid nggak, betul nggak dilaksanakan. Tidak kan sekarang kwitansi ataupun semua faktur-fakturnya betul-betul dilaksanakan atau hanya dibuat saja asli semuanya, tapi bisa saja aspal, maksudnya asli tapi tidak dilaksanakan kegiatannya. Jadi itu tidak ditemukan pertanggungjawaban yang real yang benar. Kemudian terjadinya pemotongan ini adalah atas kebijakan pimpinan yang nantinya uang hasil pemotongan tersebut akan digunakan untuk kepentingan yang bersangkutan, baik THR, uang duka, ataupun hasil uang yang lainnya yang sesuai dengan arahan dari pimpinan kabar protokol tersebut. Bahwa dalam tahun kegiatan tidak diketahui berapa jumlah dana yang telah dihimpun dan hasil pemotongan tersebut. Jadi jumlahnya ini pun tidak diketahui. Si kabar protokol ini, saudara S ini hanya melakukan pemotongan tanpa mekanisme pemungutan yang benar dan dilakukan untuk kepentingan pimpinannya. Bahwa pembayaran untuk kegiatan penyusunan naskah dilakukan langsung oleh bendahara tanpa diketahui PPTK. Jadi di sini PPTK-nya sendiri tertinggal dari update penggunaan uang tersebut, namun yang bekerja keras yang melakukan tindakan-tindakan melawan ketentuan adalah saudara S selaku kabar protokol. Bahwa pendistribusian hasil kegiatan dari naskah tersebut tidak diketahui kemana dan berapa jumlah hasil kegiatan. Jadi pasal yang disangkakan pada saudara S ini adalah pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Jadi jelas sekali nanti alurnya kemana, yang jelas dalam dekat akan ditetapkan sebagai tersangka
dan ini muaranya kemana nanti akan terbuka kalau S mengakui kemana saja uang pemotongan 20% selama 3 tahun tersebut digunakan untuk siapa, tapi sejauh ini selama pemeriksaan dia hanya menggunakan kepentingan pimpinan. Ini kerugian negaranya kurang lebih 450 juta rupiah yang sudah dihitung sendiri oleh teman-teman tim tanpa bantuan BPKP karena bisa terbaca kan dari anggaran yang tersedia selama 1 tahun 20% dikali berapa tahun. Jadi ini hitungan kasarnya adalah 450 juta. Ini yang sedang dilaksanakan teman-teman di INHU. Jadi emang pada awalnya saya juga agak masyhur ya, maksudnya rasanya aneh kan INHU ini sebagai kejari terbaik tahun 2019 yang bisa menaikkan perkara penyidikan selama 2019 7 perkara naik ke penyidikan. Jadi dalam korupsi ini penghargaan bukan hanya dari Kejati saja tapi dari Kejaksaan Agung karena dia salah satu kejari yang bisa punya produk khusus terbanyak. Makanya tiba-tiba dari ini saya luar biasa kagetnya, mudah-mudahan tidak benar, tapi memang masih kita klarifikasi, masih kita dalami dari hasil pemeriksaan di pengawasan. Dan nanti dalam pelaksanaan kegiatan di INHU ada penetapan tersangka akan kami rilis kepada teman-teman. Kalau perlu dari INHU suruh datang ke sini untuk rilis kepada Bapak Ibu sekalian agar penetapan tersangka terhadap perkara yang sedang ditangani itu bisa didengar semuanya. Terlepas dari itu semua, kita juga punya berita baru yang lain, mungkin Pak Aspisius ini